Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat nasihat motivasi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kali ini saya akan coba menjelaskan sedikit kesalahpahaman atau bahkan anggapan bahwa ketika seseorang menjalankan satu syariat poligami atau ta'addud itu dasarnya adalah nafsu. Ungkapan atau ucapan ini merupakan satu bentuk ketidakfahaman dan tidak adil juga dalam menilai sebuah persoalan. Persoalan nafsu dan tidak nafsu, saya kira setiap manusia memiliki nafsu. Bahkan makan juga perlu nafsu. Kalau nggak ada nafsu nggak makan. Kalau kemudian nafsu ini ditujukan kepada orang-orang yang berpoligami, ini merupakan satu tuduhan yang keji. Jadi kalau boleh saya bertanya, waktu Anda yang menuduh bahwa poligami itu adalah karena nafsu, ketika Anda menikah yang pertama dengan istri yang tidak berpoligami, itu apa dasarnya? Saya kira juga nafsu juga, lalu kenapa dibedakan? Kalau tidak punya nafsu ya nggak akan nikah. Yang menjadi persoalan adalah bahwa seharusnya kita tidak seperti itu. Mungkin bisa jadi semua bentuk amalan itu diawali atau bahkan dilandasi dengan nafsu. Akan tetapi mari kita mencoba untuk mengarahkan nafsu ini kepada apa yang menjadi bagian daripada nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada nafsu yang diridhoi oleh Allah? Ada, namanya nafsul mutmainnah. Nafsu, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Kenapa ada ketentraman? Kenapa ada ketenangan? Ya karena landasan nafsunya adalah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua pernikahan, baik itu pernikahan pertama, kedua, ketiga, keempat, itu kalau memang landasannya adalah zikir, ya saya kira nafsu ini yang dibenarkan. Karena menjalankan nikah itu adalah ibadah. Jadi kalau semata-mata hanya karena nafsu kemudian dikonotasikan sebagai bentuk negatif, itu kurang adil. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga sikap yang berlebihan. Sampai seorang ustadzah di media sosial mengatakan, nanti kalau misalnya suami kita mau nikah lagi, kita kasih syarat, yaitu agar hafal Quran dulu, sehingga nanti ketika nikah yang kedua, ketiga, atau keempat itu tidak berdasarkan nafsu. Ini juga terlalu berlebihan menurut saya. Ya kalau boleh saya kembalikan lagi, waktu Anda menikah dengan suami, landasannya apa? Ya kan? Nafsu juga. Kalau nggak punya nafsu, nggak punya anak. Ya, jadi Anda harus mempertanggungjawabkan ini. Ada syarat begitu tuh, syarat dari mana? Kalau memang semata-mata ini bukan karena nafsu, harusnya juga disyaratkan pada pernikahan yang pertama. Nah, ini menjadi sebuah penilaian yang karena nafsu menurut saya. Tapi nafsunya bukan nafsu mutmainnah, ini nafsunya nafsu amaratun bisu, ya. Nafsu yang dilandasi karena kemarahan atau yang dibisik-bisik oleh setan. Jadi pandangannya harusnya bagaimana? Ya kalau kita memang tidak mampu, ya tidak usah melaksanakan. Atau tidak mau, ya sudah gitu. Tidak ada bedanya antara poligami dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Orang yang bisa berpoligami itu adalah orang yang diberi anugerah oleh Allah. Jadi Anda jangan menilai macam-macam. Dan sikapnya bagaimana ya? Karena ini adalah bagian daripada aturan Islam, kita beragama Islam, ya kita harus tunduk dengan aturan Islam walaupun tidak mengamalkan. Anda tidak mengamalkan tidak dosa kok. Jadi jangan kemudian mendiskreditkan poligami ya. Kalau masalah ada orang yang tidak berhasil dalam poligami, itu kan masalah individu atau masalah personal. Kenapa tidak berhasil? Ya memang mungkin barangkali Allah memberikan sebuah ilmu, ibroh kepada kita agar bisa dijadikan sebagai pelajaran. Kenapa tidak berhasil? Jadi jangan kemudian kita melihat tidak berhasilnya. Saya kira banyak juga yang berhasil melaksanakan poligami dengan baik. Ini yang perlu kita sampaikan, sahabat nasihat motivasi, agar kita sama-sama memperhatikan. Jangan sampai kita menuduh orang itu beranggapan nafsu, ternyata kita sendiri mengomentari juga berdasarkan nafsu. Dan Allah tidak akan keliru yang menilai orang yang beramal poligami karena apa? Karena nafsu atau karena Allah, nafsunya amaratun bisu atau nafsunya karena nafsul mutmainnah. Allah tidak akan keliru. Jadi Anda tidak usah menilai gitu. Biarlah Allah yang menilai. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.